Om Swastiastu. Pemirsa, konsep ekonomi Kerti Bali yang digagas Gubernur Bali Wayan Koster kembali menuju kekuatannya sejak masa lalu hingga selama ini yang dimiliki Bali. Nah, ada beberapa sektor yang menjadi perhatian dan sektor pertanian dalam arti luas atau organik termasuk pertanian atau peternakan dan perkebunan menjadi sektor yang pertama atau di urutan pertama dalam ekonomi Kerti Bali. Ya, saya Made Sukedenekarang kembali hadir dalam talk show Merah Putih Bali Era Baru yang akan mengangkat sebuah tema yaitu bagaimana pengembangan pertanian organik. Tentunya sudah hadir tamu-tamu saya pada hari ini, langsung saja akan saya sapa. Yang pertama ada, wah ini dia yang biasanya saya sempat hanya bisa kenalan lewat telepon, akhirnya bisa bertemu juga bersama Pak Made Sandi, seorang petani yang mengembangkan pertanian organik, tapi lebih kerennya Pak Kadek Melon namanya. Om Swastiastu Pak Kadek, akhirnya kita bisa bertemu lagi nih ya. Luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Dan yang pastinya yang hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang rektor Universitas Dwi Jendra, ada Dr. Insinyur Gede Sedana MSc MNA. Om Swastiastu Pak Rektor. Om Swastiastu. Apa kabarnya Niki? Astunggaru. Sehat ya, selalu sehat ya. Iya. Baik, baik. Terima kasih juga Pak Rektor sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan satu lagi, ini petani yang mengembangkan pertanian organik, ada Bapak Ketut Punia. Om Swastiastu Pak Ketut. Apa kabarnya Niki? Sehat selalu ya? Selalu sehat. Sehat ya. Dan mungkin pemirsa juga akan melihat di depan kita juga ada di display ini, boleh ditayangkan. Ini adalah hasil dari pertanian organik, betul ya Pak Kadek, Pak Ketut? Ini betul. dia ya. Ya, betul. Ini yang sudah bisa dinikmati oleh para pemirsa, para customer juga ya. Jelas. Baik. Di depan Pak Rektor juga ada godoh nih. Godoh nih katanya pisangnya juga dari organik ya Pak Rektor ya. Oke, gimana rasanya Pak Rektor? Pisang dari organiknya? Manis? Sehat? Selalu tentunya sehat ya Pak Rektor ya. Oke, saya akan langsung saja ke Pak Rektor dulu ya. Sebelum ke petani organik kita. Pak Rektor, kan tadi di awal saya sempat mengatakan bahwa ini ekonomi Bali ini menempatkan pertanian organik di urutan yang pertama. Nah, ini kalau kita berbicara tentang pertanian organik, ini apa peran sektor atau peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi Kerti Bali yang digagas oleh Gubernur Bali, Pak melihatnya? Baik, terima kasih. Jadi kalau saya melihatnya apa yang digagas oleh Bapak Gubernur, apalagi melalui visinya Nangun Sat Kerti Loka Bali, kemudian di ekonomi Bali Kerti, pertanian sudah menjadi prioritas. Dan bahkan Pak Gubernur bersama dengan legislatif juga sudah membuat perda sistem pertanian organik. Saya sangat menyambut baik apa yang telah ditetapkan ini. Perda itu kemudian tahun 2021 disusun juga itu pedoman pelaksanaannya. Jadi ada implementasinya. Ya. Sehingga bagi saya bahwa sistem pertanian organik ini merupakan istilah saya back to nature. Karena dulu sebelum bangsa ini merdeka, orang-orang Bali sudah mencintai pertanian dan tidak pernah tersentuh oleh yang namanya penggunaan input-input berbau sintetis atau kimia. Dan semuanya bagus sekali. Kualitas yang dihasilkan produk-produk pertanian kita terdahulu luar biasa. Semua sangat bagus, manis. Kalau itu buah, kemudian kalau itu pangan, padinya itu ada beras Bali gitu. Dan semuanya bagus. Tetapi kemudian program pemerintah pada zaman Orde Baru mulai dengan program Revolusi Hijau, nah ini didorong untuk peningkatan produktivitas khususnya di tanaman padi. Hasilnya bagus, Indonesia swasembada beras. Hanya saja dari sisi lingkungan ini terjadi degradasi. Pertama dari sisi lingkungan di tanah, kerusakan tanah, baik itu fisik maupun non fisik. Kemudian air pun juga menjadi tercemar termasuk udara. Itu baru di lingkungan pertaniannya. Kemudian muncul lagi di lingkungan masyarakatnya. Jadi ada lingkungan ekosistem yang terdampak oleh penggunaan bahan-bahan yang sintetis itu, yaitu dari sisi kesehatan. Nah oleh karena itu saya juga sangat
senang ada kawan-kawan para petani kita yang melakukan kegiatan-kegiatan pertanian organik itu sendiri. Dan itu sudah terbukti, tidak ada yang mengelola pertanian organik ini mengeluh. Awalnya pasti saya memiliki keyakinan siapapun yang melakukan kegiatan-kegiatan sistem pertanian organik ini pasti pertama adalah mencintai pertanian itu. Artinya bahwa jangan sampai menyakiti, jangan sampai merusak sumber-sumber daya alamnya, termasuk dirinya sendiri. Jadi saya menyambut baik ada sistem pertanian organik ini. Mudah-mudahan ya kita ke depan kita bersama-sama, tidak semata-mata pemerintah yang akan melaksanakannya. Berarti ada Bapak melihat ada latar belakang akhirnya Bapak Gubernur Bali mengeluarkan konsep ekonomi kerti dengan menempatkan pertanian dalam arti luas atau organik di posisi pertama Niki. Iya, karena kembali saya melihat Pak Gubernur ini kan selalu menanamkan dirinya pada nilai-nilai luhur dari para leluhur kita. Dan itu sudah memiliki nilai adiluhung. Semuanya sudah ada di sana, hanya saja sekarang melalui visinya kita bangkitkan lagi, kita tarik lagi apa nilai-nilai luhur itu dan kemudian kita modifikasi dengan teknologinya. Baik, mengapa pertanian organik ini merupakan suatu hal yang baik dilakukan saat ini Pak Rektor? Iya, karena saya melihatnya perkembangan teknologi yang begitu besar gitu. Ini mulai zamannya kapitalisme ini akan merongrong semuanya. Petani kita, petani-petani terutama yang di pangan, kemudian di hortikultura beberapa tahun terakhir ini sangat ketergantungan terhadap pupuk-pupuk yang dihasilkan oleh industri. Terlambat saja pupuk itu datang, ribut. Kemudian harga mulai naik. Siapa yang akan kena getahnya? Tetap para petani, meskipun pemerintah kemudian punya programnya subsidi. Tapi kan ini sudah tidak menjadi membentuk kemandirian di tingkat petani itu sendiri. Sehingga yang terjadi lagi ketergantungan dan ketergantungan. Satu, ketergantungan terhadap pupuk-pupuk yang sintetis, kemudian ketergantungan dengan pemerintah. Jadi kalau sudah program pemerintah ikuti, kemudian kalau tidak ada pemerintah kemudian buka kerannya subsidi lagi. Ini kan berdampak pada sistem perekonomian secara menyeluruh. Baik, itu yang harus dilakukan ya, suatu hal yang baik dilakukan dengan pertanian organik ini sendiri di saat ini. Seperti itu Pak Rektor. Karena kita kembalikan. Kita yakini bahwa produk-produk organik ini selain dia memiliki sifat yang sehat bagi lingkungan, bagi masyarakatnya, tetapi produk-produk organik ini akan mendorong kualitas hidup kita semua sepanjang, sepanjang seluruh aktor-aktor yang ada dalam supply chain produk pertanian itu ikut terlibat di dalamnya, kemudian mau bersama-sama untuk melaksanakan sistem pertanian organik. Jangan sampai ada misalnya di satu sisi para petani, satu kelompok petani sudah melakukan sistem pertanian organik, tetapi di sebelahnya kemudian muncul ada pertanian-pertanian yang konvensional yang menggunakan pupuk-pupuk sintetis. Inilah yang akan mengganggu sifat dari organik produk pertanian itu. Nah, disinilah peran pemerintah, buatlah regulasi. Tetapkan di mana sentra-sentra produksi organik itu. Jangan sampai misalnya saya ada punya pengalaman tetapi tidak di Bali ini. Ada pengalaman waktu itu membuat sentra produksi kopi organik karena akan mendapatkan sertifikat organik, kemudian mendapatkan sertifikat fair trade, ini ditetapkan. Ternyata di sebelah dari kebun perkopian yang dimiliki oleh petani-petani di sana ada pengusaha sayur-sayuran. Itu menggunakan kimia yang sangat tinggi, sintetis. Nah ini sudah mengganggu sertifikat fair trade dari kelompok petani itu. Jadi regulatornya tegas dan law enforcement-nya. Perlu regulasi yang harus bisa dikatakan dikeluarkan untuk merangkul semuanya. Untuk kembali back to nature seperti kata Pak Rektor itu sendiri. Baik, saya ke Pak Kadek dulu. Biasanya saya hanya bisa bertemu lewat suara aja. Ini Pak Kadek Melon akhirnya ketemu langsung sama petani yang mengembangkan pertanian organik. Ini bagaimana jalan ceritanya akhirnya memilih, apakah memang dari awal melakukan ketika terjun sebagai petani ini sendiri ke pertanian organik, atau memang ada satu hal yang mengakibatkan akhirnya saya harus ke pertanian organik nih,
ada sesuatu hal yang harus saya lakukan dengan pertanian organik. Seperti itu Pak Kadek, latar belakangnya. Nggih, ada Pak Gede ada. Tentunya latar belakang Niko benar seperti yang Pak Gede sampaikan. Nggih. Itu memang kalau dulu Tiang kan kerja sebagai seorang security. Nah itu karena terposir tenaga siang dan malam, kadang ganti shiftnya teman, jadi kita lebih dari 8 jam. Nah bisa 16 jam. Kadang-kadang Overtime ya? Iya bisa di 24. Tapi dibayar kan? Nah dibayar sih, cuma resikonya itu kan resikonya kita jadi sakit-sakitan. Oke. Nah di sinilah ketemu sama teman, kebetulan dari luar. Jadi dia menganjurkan agar saya mengkonsumsi organik. Nah di sini saya ada sebuah rasa takut juga. Bahasa organik dulu itu sangat menakutkan bagi kita. Karena apa? Mahal. Oke. Sudah pasti. Iya. Dan akhirnya kita mencoba. Dan kebetulan Pak Gede kita ada sedikit lahan, kita mencoba. Nah, setelah kita mencoba 2 rugi. Pertama kali apa yang dicoba? Kita nanam hanya sayur hijau, jadi sayur hijau kita organik katanya kan enggak boleh memakai pupuk. Jadi kita tanam aja karena belum tahu strategi bertani. Enggak tumbuh. Nah jadi kita udah rugi total. Yang kedua coba lagi. Terus yang ketiga sudah mulai ada tanda-tanda tumbuh karena kita punya komunitas seperti yang Pak Ketut kita ajak berinovasilah membuat pupuk sendiri dengan pupuk bahan-bahan yang ada di kebun yang tentunya ramah lingkungan juga. Nah itu yang kita proses. Dan kita juga tetap berpetokan kepada diri kita yang disebut organ. Ini sebenarnya yang harus kita masukkan kan organik. Kenapa mesti yang lain? Nah ini adalah organ. Kasihlah yang organik. Nah di sanalah begitu kita mengkonsumsi sudah menghasilkan ya kita mengkonsumsi bahan organik. Jadi hasil itu dikonsumsi dulu sendiri untuk membuktikan hasilnya. Iya, benar sekali. Kita tidak jual. Akhirnya 6 bulan berikutnya kita syukur Pak Gede. Kita sudah mulai sehat, beraktivitas. Akhirnya jadilah petani nomaden. Kerja di pariwisata juga setiap minggunya kita pulang sebagai petani. Ini akhirnya begitu menemukan hasil ya kita putuskan stop di pariwisata. Nah ini yang mendukung karena di pertanian organik itu bukan hanya di hasil produktivitasnya saja yang penting, ternyata Pak Dekan tahu itu tanahnya lah yang terpenting. Nah di sini kita benar-benar bertani itu ramah lingkungan, selaras alam. Baik. Dengan hama yang seperti yang kita temukan ada. Cuman kita sudah mulai sekarang berdamai dan bersahabat dengan hama. Kenapa? Karena kita tidak memakai yang namanya bahan sintetis. Jadi kita tetap mengupayakan bahan-bahan yang ada di kebun, apa saja yang bisa diolah kita jadikan pupuk, udah barang tentu itu tidak berbahaya. Nah itulah yang kita fermentasi dan suplai ke tanaman yang kita budidayakan. Jadi kalau kita flashback itu terjadi tahun berapa sih Pak Dek? Itu awalnya kita mulai di 2014. 2014. Ya, jadi itu kan booming banget itu, masih pariwisata lagi. Wih lumayan Pak Gede waktu itu. Enak-enakan mungkin Pak tahu juga. Enak waktu itu. Sampai akhirnya berhenti di dalam dunia pariwisata, akhirnya mengambil keputusan. Fokus di pertanian itu baru. Mungkin sebelum COVID lah. Sebelum corona, COVID, kita udah mengambil tindakan. Jadi setelah kita lakukan pertanian ramah lingkungan itu ternyata manfaatnya bagi kita sangat bagus. Demikian juga terhadap alam. Manfaat yang pertama untuk kesehatan. Kesehatan udah pasti. Ya. Yang kedua kita akan berbagi nih. Di awal kita tidak pernah menjual yang namanya produk. Kita bagi-bagi sama teman. Jadi ibaratnya kita mencari sertifikat pengakuan daripada pemakai kan itu Pak ya. Jadi itu yang kita pakai. Jadi mereka juga tahu ini perbedaan antara hasil pertanian organik dengan yang konvensional. Nah di sini ketahanan kita menang. Satu contoh yang mungkin itu bisa dilihat, pagi-pagi kita panen, kita bawa ke kota dari gunung ya, masih segar. Nah inilah ketahanan, berarti nutrisi yang terdapat di dalam sayuran-sayuran itu ya lumayan bagus untuk tubuh kita sendiri. Baik. Pak Kadek, Pak Tut, Pak Rektor, kita rehat dulu ya. Silakan nikmati dulu godoh organiknya Pak Rektor. Kita akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam Talk Show Merah Putih Bali Era Baru, bagaimana pengembangan pertanian organik masih menjadi topik kita pada hari ini. Nah, kalau di depan saya ini sudah ada ini apa sih Pak Ketut? Loloh kunyit ya? Ini sehat ya, organik ya. Dan ini katanya sudah masuk ke
hotel-hotel ya. Wow, ini kalau sudah masuk ke hotel, padahal kunyitnya ini kunyit organik, tetapi kalau kita beli ini harganya cukup murah, tapi ketika ada label organiknya, nilai tambahnya ada lagi, seperti itu ya Pak Tut ya. Dan saya suka sekali terong nih, kalau ngomongin terong, ini organik juga ya Pak Tut ya. Oh, ini dipetik. Oh, ada ciri-cirinya. Baik, saya ke Pak Tut dulu. Pak Tut, ini sama pertaniannya sama Pak Demelon. Hasil pertaniannya. Sayur-sayuran juga. Kita kebetulan ada di dua sisi Nyegara Gunung. Kalau Nyegara Pak Demelon Gunung? adanya di Batu Riti, kalau kami ada di Sanur. Oh, di Sanur. Ya, di kawasan Jalan Sedap Malam, dekat sekali. Wow, Ya, itu ya. termasuk perkotaan juga ya Iya, Pak Tut ya? perkotaan. Nggih. Jadi aneh kalau orang bicara organik kok ada di kota gitu. Betul. Ya. Saya sering ke Sanur tuh. Yang paling saya lihat paling ya semangka, segitu aja. Ya. Nah, Tapi kan ini karena ada lahan kosong, agak terjepit dengan ya pemukiman, kita manfaatkan untuk berkebun organik. kalau kita berbicara tentang pengalaman seorang Pak Tut Ningki sendiri yang akhirnya terjun ke dunia pertanian organik sendiri, apakah sama dengan Pak Demelon Ningki sendiri dulunya seorang pekerja wisata seperti itu, yang berkecimpung dalam dunia pariwisata? Betul. Sanur kita tahu loh dunia daerah wisatawan. Ya. Kalau saya sebenarnya latar belakang saya seorang pengusaha komputer awalnya. Oh, Ya. beda lagi nih. Iya, jauh. Oke, Nah, saya pengusaha komputer, kemudian saya banyak melihat literatur di Google, kemudian saya melihat ternyata untuk menunjang kesehatan itu kita perlu berorganik gitu. Iya. Saya tahun 2006 sudah mulai belajar, baru belajar saja. Yeah. 2009 saya mulai berimplementasi untuk membuat rancangan, membuat pupuk segala macam, model-model sederhana di rumah, mengkoleksi tanaman obat segala macam. Dan akhirnya saya ketemu komunitas dengan Pak Dek ini tahun 2012. Kita mulai dengan Umawali, mulai dengan kegiatan-kegiatan yang ya kita ngomong-ngomong selasa alam gitu saja. Yeah. Tapi saya memang waktu itu belum berani ke sayur karena sangat rumit sayur itu. Jadi saya waktu itu mainnya di padi. Kan karena kebetulan orang tua saya sudah mulai renta, jadi saya harus menggantikan tugasnya di sawah. Yeah. Nah, kebetulan juga teknik-teknik itu diajarkan oleh ibu saya. Ibu saya juga petani, bapak juga ya sedikit saklek kalau dia bertani. Saya juga sebelum berorganik ini awalnya adalah penggiat lingkungan. Jadi dari lingkungan lah saya berpikir bagaimana menyelesaikan masalah bahan-bahan organik yang ada di masalah lingkungan itu kita jadikan bahan untuk pembenah tanah. Jadi misi saya itu adalah bukan kepada outputnya di output sayurnya ataupun produknya, tapi bagaimana membenah tanah gitu. Itu yang menjadi misi saya sebenarnya gitu. Jadi tanahnya yang menjadi menyehatkan tanah. Ya, menyehatkan tanah seperti Pak Rektor sampaikan tadi. Jelas sekali. Gitu. Baik. Kalau kita berbicara tentang konvensional ini bukan hanya lingkungan, tetapi juga manusianya, tetapi juga tanahnya juga. Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi, Ya, seperti itu dimulai dari kesadaran saya ketika kita ini memahami Bali. Bali kan berasal dari kata Banten ataupun wali ya. Yeah. Wali itu kan secara implementasi adalah mengembalikan. Nah, model-model berorganik itu ada pada misi itu. Mengembalikan sebagian dari hasil usaha bertani. Jadi sampah dari limbah dari pertanian itu termasuk peternakan itu kita kembalikan ke dalam tanah menjadi nutrisi kembali sehingga menyehatkan. Karena seperti yang dijelaskan Pak Rektor tadi, kenapa nutrisi dari tanaman yang organik lebih sehat? Karena murni tanaman itu menyerap nutrisi dari tanah. Itulah yang dimaksud dengan pertanian organik. Jadi tidak ada input luar berupa pupuk yang sintetik yang diberikan kepada tanaman. Yeah. Justru kita memberikannya kepada tanah gitu. Makanya misinya adalah saat pembenah tanah gitu. Jadi selalu kita berpikirnya tanah, bukan berpikir kepada tanaman gitu. Baik. Walaupun outputnya adalah kualitas daripada tanaman gitu. Tanaman itu sendiri ya, tetapi itu. pada dasarnya tanahnya dulu yang disehatkan dulu, seperti itu. Seperti cerita Pak Demelon gagal pertama karena beliau lupa dengan tanah gitu. Oh. Gitu lupa dengan tanahnya. Ya. Pak De, saya ke Pak De dulu, Pak Rektor izin. Pak De, ini awal-awal kemudian akhirnya
akhirnya terjun ke dunia pertanian organik sendiri, ini sendiri berarti ada tantangan juga dalam pertanian organik ini sendiri. Baik, kalau bicara masalah tantangan itu banyak sekali. Seperti yang apa? di awal saya bilang tadi, karena belum tahu harus kita belum kasih. ada edukasinya juga. Itu juga hasilnya nggak ada. Setelah itu karena sudah seiring waktu ya berjalan, tantangan itu pasti ada, apalagi yang namanya hama. Karena kita tidak memakai yang namanya pestisida sintetis itu, pasti diserbu di awal itu. Kemudian berpatokan kepada kembali ke alam, yang seperti dibilang Pak Tut tadi itu sangat betul sekali. Bali. Jadi kita mewali. Disinilah kita harus belajar kembali menjalin hubungan dengan hama-hama yang ada di kebun. Nah di sini. Terus pestisida yang... Jadi kita harus bersahabat dengan hama. Nah ini dia. Mungkin kalau orang petani biasa kita disebut udah bodoh. Jadi kita belajar untuk berkomunikasi dengan hama. Menjalin hubungan dengan hama. Nah ini mungkin udah keliru bagi orang, tetapi ternyata begitu kita kembali ke alam, itulah yang harus kita lakukan. Apa yang dilakukan? Pertama, bikin hama itu hanya kasih efek jerah. Kita tidak ada istilahnya membunuh. Itu cuma efek jerah saja. Efek jerah yang tiang maksud itu seperti kita ini bikin. Menarik ini. Iya. Hama pun kita kasih efek jerah, efek kejut, efek jerah biar tidak mengganggu tanaman kita. Nah, seperti apa efek jerah itu? Efek jerah kita belajar lagi di alam. Nah, kita berjalan di alam, apa kira-kira tumbuhan yang tidak disukai oleh hama itu sendiri. Nah, itu yang kita olah. Kita coba semprotkan kepada hama. Contohnya apa sih? Contoh mungkin daun serai, daun jeruk, daun intaran, jempinis, apapun yang tidak disukai, boleh dilihat itu kan tidak disukai sama ulat. Jadi itu yang kita olah, daun intaran misalnya, kita semprotkan. Jadi hama itu tidak akan mati, cuman jadi nggak enak ya, jadi rasanya nggak enak, mereka nggak makan lagi. Nah, ini yang kita lakukan. Nah kembali pada suatu saat ya pernah kita mengalami hal yang di luar dugaan. Seperti apa itu? Sayur bagus. Nah itu ada contohnya daun kale, Calinero itu. Itu ulatnya kita matiin semua. Nah, karena secara manual? Iya, kita pencet-pencet jadi mati. Setelah itu seminggu depannya kita pulang habis sayur kita 2 bedeng. Oh, teman-temannya datang balas dendam. Nah ini dia, berarti ibaratnya orang Bali itu mau pengarah kan. Pengarah teman-temannya. Teman saya dibunuh, tolong habis, mungkin seperti itu. Jadi di sini juga kita punya pestisida Niskalo jadinya. Kita bicara sama hama. Ya, apa permintaan kita bilang aja. Dengan ikhlas kita lakukan itu, benar-benar. Seperti contoh yang mungkin boleh saya sampaikan. Hama merana sampuneng kelas abian di tiang rantukan tiang wentan iki ngantri basang seduk di belakang di tiangnya. Sisang pengwentan tunas sidang. Sekali ini kementan cukup. Jadi kita rawat lagi 2 minggu berikutnya kita bisa panen lagi. Nah inilah bonusnya kita kembali ke alam, ke pertanian selaras alam atau pertanian organik ini. Baik, itu Pak Gede. Baik. Pak Rektor, ini sebenarnya prinsip dasar dalam pertanian organik yang akhirnya bahkan Bapak Gubernur Bali pun mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2021 tentang sistem pertanian organik, ini cukup menarik juga ini. Seperti apa Pak Rektor melihatnya? Iya, kalau saya melihatnya memang ini sesuatu yang sangat fundamental bagi pertanian kita, bahwa mari kita membangun pertanian dengan menyelaraskan pada alam. Jadi saya punya banyak pengalaman tidak hanya di tanaman pangan padi, tetapi waktu saya di tanaman-tanaman di lahan-lahan kering, saya coba di Bali Utara itu tahun 2003 sampai 2006. Kebetulan waktu itu ada program, ada proyeknya dari Uni Eropa. Nah, di sana saya memperkenalkan untuk merawat tanaman secara organik. Dan semuanya itu ada di lingkungan sekitar. Mulai dari membuat pupuk. Katakanlah jagung. Jagung itu adalah tanaman yang zero-waste. Semuanya bisa dimanfaatkan. Bisa dipakai untuk buat pupuk. Kita ajarin petani membuat pupuk organik. Gunakan lagi gitu. Kemudian untuk serangan hama di kopi, kemudian di kakao.
Itu di daerah Jemberana termasuk di beberapa provinsi lain saya mencoba sederhana sekali. Untuk kakao misalnya nggak perlu disemprot-semprot dengan sintetis. Paling sederhana adalah rumusnya udah lakukan misalnya sanitasi, jadi pembersihan. Jadi kalau udah bersih aman, jamur juga akan nggak datang. Biarkan ada sinar matahari yang optimum masuk, aman. Jangan lupa memangkasnya. Jadi mangkas ini tidak semata-mata kita membuang semuanya, tidak, tetapi ada manfaatnya yaitu untuk membuat cabang-cabang yang produktif. Jadi hasil pangkasannya itu bisa kita masukkan dalam rora, itu lubang, masukkan di sana sehingga dia akan jadi pupuk. Sementara di sisi lain rora ini pun juga akan menyimpan air, akan dibutuhkan oleh akar dari tanaman itu. Jadi konsep yang sederhana inilah yang digagas oleh Pak Gubernur. Sebenarnya dulu kita tidak pernah mengenal ada industri penghasil pupuk-pupuk sintetis dan semuanya berjalan dengan bagus. Hasilnya semua bagus. Nah oleh karena itu sekarang ini karena dunianya sudah maju, sudah ada teknologi. Nah teknologi inilah yang sekarang membuat produk-produk input pertanian ini yang benar-benar organik. Jadi jangan sampai kemudian pabrikan inputnya ini labelnya organik tetapi di sana sudah ada campurannya. Nah industri ini. Nah kenapa saya menginginkan bahwa pada saat kita ingin membangun Bali ini menjadi pulau organik misalnya, dan saya punya keyakinan pasti akan bisa terwujud karena dulu kita sudah memiliki itu gitu. Nah sekarang kita sudah dibekali ilmu pengetahuan, teknologi, mari kita gunakan. Sederhana misalnya, kita bangun satu sistem karena saya melihatnya perda Bapak Gubernur ini itu ada kata sistemnya. Ini yang saya sangat suka gitu. Jadi bukan pertanian organik yang dibangun. Jadi ada kata sistemnya. Pertanian organik. Artinya apa? Sistem ini berarti tidak ada satu saja. Ada subsistem yang ada di dalamnya. Mulai dari awal. Kalau kita memang mau membangun pertanian organik, sistem di awal misalnya di hulu ini apa yang bisa dilakukan? Benih, jangan sampai menghasilkan benih yang sangat sensitif dengan pupuk sintetis. Kita punya bibit-bibit yang terdahulu, benih-benih terdahulu itu tanpa pupuk-pupuk itu tumbuhnya bagus. Nah, ini. Yang kedua, ada industri-industri yang memang menghasilkan input-input yang organik. Jadi subsistem di sini. Barulah kemudian masuk subsistem yang diproduksi. Di subsistem produksi ini banyak. Tadi sempat diskusi-diskusi ya termasuk siapa yang akan mengedukasi, siapa yang akan memberikan penyuluhan, pelatihan kepada para petani. Penyuluhan ini tidak semata-mata hanya menyampaikan informasi ini pertanian organik, tidak. Kembali lagi bicaranya sistem. Bahwa pada saat kita mengembangkan pertanian organik, seluruh sistem yang ada di ekosistem ini akan menjadi bagus. Ada edukasi. Edukasinya tidak semata-mata hanya dengan para petani. Jangan lupa kepada para konsumen. Konsumen harus diedukasi bahwa dengan mengkonsumsi produk organik maka satu sehat dan lain sebagainya. Kalau sudah sehat jangan lupa. Ini yang sering saya sebut willingness to pay. Jangan kemudian udah mau makanan berkualitas sehat, produknya berkualitas sehat, tapi mau tetap murah. Jangan. Nah, ini harus ada edukasinya. Udah tahu itu kunyitnya lolohnya organik, maunya tetap murah, enggak bisa. Nah inilah yang saya sebut willingness to pay. Ada kemauan. Lalu siapa lagi di sini? Pemerintah pun juga turun di sana. Satu, berikan izin-izin investasi yang kondusif kepada siapapun yang mau membangun sistem pertanian organik ini. Siapapun itu. Mulai dari pengolahan, dari tingkat kecil, skala rumah tangga, industri kecil, kemudian industri yang sudah mulai di kemasan. Nah, kemasannya ini sudah akan sangat membawa branding luar biasa, termasuk nilai tambah. Kalau misalnya masih dalam, kalau di pasar, kalau dulu kita beli jamu, loloh pakai plastik. Dulu kita kemudian lobangin siup. Kemudian muncul ada pipet, sekarang nggak boleh pipet, peraturan gubernur juga. Mulai pakai botol plastik. Kalau udah dikemas dengan botolnya itu gelas, diisi kemudian branding,
harga sudah naik luar biasa. Nah, artinya apa? Ini semua ikut. Lalu siapa yang mendapat untung? Jangan lupa, ini jangan lupa pada saat kita mau membangun sistem pertanian organik, pemerintah jangan lupa lindungi produsen, lindungi petani. Jangan sampai kemudian begitu harga jahe, harga kunyit, harga sayur mahal, tekan-tekan lagi petani, jangan. Karena selama ini pemerintah, tanda petik, melindungi konsumennya. Begitu naik, operasi pasar. Biar turun lagi. Ya sudahlah, lindungi juga petaninya. Lindungi konsumen boleh. Kenapa saya mengatakan petani ini harus kita lindungi? Karena undang-undangnya ada. Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Itu kalau saya lihat nomor 19 tahun 2003. Ada undang-undangnya untuk melindungi dan memberdayakan petani. Ini yang kadang-kadang kita lupa karena kita terlalu banyak berpikir pada melindungi konsumen. Sederhana alasannya apa? Alasannya agar inflasi terkendali. Seperti itu nih. Lalu kita lupa pada perlindungan petaninya. Boleh semua dilindungi tetapi jangan lupa petani ini. Karena petani-petani selaku produsen di tingkat pertanian adalah sosok utama yang membangun sistem pertanian organik ini. Oke, hidup petani organik ya. Baik Pak Rektor, Pak Ketut, Pak Dek, kita rehat lagi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, bagaimana pengembangan pertanian organik dalam Talkshow Merah Putih Bali Era Baru akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, kita masih dalam Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, bagaimana pengembangan pertanian organik masih menjadi topik kita, masih bersama tamu-tamu saya sangat luar biasa sekali. Saya ke Pak Ketut dulu. Pak Ketut dulunya memang berkecimpung dalam dunia teknologi informasi, kemudian akhirnya juga tertarik juga dalam dunia pertanian ini sendiri, pertanian khususnya pertanian organik. Nah, Pak Ketut boleh? Okay. Patut, bagaimana untuk meningkatkan daya saing dan nilai pertanian? Upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh para petani khususnya yang bergerak di bidang pertanian organik ini sendiri bagi Pak Ketut sendiri? Kalau kami yang ada di Kalpataru itu sebenarnya sudah memanfaatkan media sosial. Yeah. Jadi kita memang ada Sanur Community, kebetulan kita ada di Sanur, jadi sangat mudah buat kami karena lahan yang kita kelola itu tidak sampai 1 hektar. Jadi hasilnya cukup untuk wilayah Sanur. Tapi kalau kami memang ada ide dengan beberapa pedagang kemarin, namun ini belum final, itu ada pertemuan bahwa ada sekumpulan pedagang membutuhkan bahan-bahan yang kami produksi. Namun setelah kami hitung, kami membutuhkan beberapa petani, minimal ada 15 petani dengan luasan minimal 1 hektar. 15 petani? Ya, jadi masing-masing 1 hektar. Jadi 15 hektar yang akan dibutuhkan khusus untuk sayur saja. Baik. Nah, ini model kerjasama. Dan kami sudah melakukan pendekatan. Ini mohon maaf kita belum ke organik. Kita masih pada yang konvensional. Sektor yang konvensional dulu. Nanti baru kita akan modelkan ke organiknya. Tapi kalau yang ini sedang dalam proses. Nah, yang organik salah satunya kami sudah melakukan pendekatan dengan beberapa hotel restoran. Walaupun dalam volume kecil kami sudah mulai. Jadi kami kebetulan kita ada di bawah, Pak Demelon ada di atas. Jadi saya dengan Pak Demelon itu kerjasama. Untuk kelengkapannya, contohnya kalau beetroot di Baturiti bisa hidup dengan bagus, kita coba di Sanur bisa. Jadi kita tidak butuh beetrootnya Pak Demelon lagi, tapi kita butuh seladanya yang lebih bagus. Selada bisa di Sanur, tapi teksturnya kecil dia. Teksturnya kecil. Jadi kita sudah kerjasama sehingga ketika ada permintaan dari restoran, kita minta grade mereka dulu, grade yang mana mau diambil. Tetapi ada juga restoran yang unik, mintanya memang yang grade yang menurut customer lain itu tidak bagus, tapi restoran ini bilang bagus karena dia tahu yang namanya organik yang murni gitu. Contohnya kalau selada dari Pak Demelon itu dia agak lebar tinggi, bisa lebih agak tipis, tapi kalau kita tanam di Sanur dia mengecil tapi agak tebal. Baik. Ya, ternyata dari tekstur rasa mereka tahu gitu. Jadi kami lakukan MOU kemudian bahwa suplai yang kita bisa kembangkan di Sanur hanya sekian. Jadi kita per bulan hanya mampu 3 kilo, nggak banyak. 3 kilo saja. Tapi akan didukung oleh Pak Demelon nanti sekitar 6 kilo, akan ada 9 sampai 10 kilo nanti yang akan disuplai. Ini MOU seperti ini memang
ada sedikit kesulitan kami ketika di Sanur kita produksi kadang ada gagalnya. Ya, tapi kalau di atas pasti. Nah ini syukurlah beberapa pelanggan kita ini menyadari bahwa sangat susah buat mereka mendapatkan petani yang organik. Namun dalam penjelasan di situ kami tidak memberi label sama sekali organik. Kami hanya memberi label produk sehat gitu saja. Produk sehat. Ya, karena kami memang tidak mengejar yang namanya sertifikat organik, tidak ada. Okay. Emangnya ada bedanya dengan hasil panen atau berapa lama jangka panennya dengan antara yang konvensional dengan yang organik, Pak Tut? Oh ada. Ini ada pengalaman lucu dengan Pak Dek Melon. Ya, saya juga kaget. Ketika kita bereksperimen, kita kan sama-sama membuat pupuknya di Baturiti nih. Nanti saya buat inokulan sama Pak Demelon di Baturiti, bawa ke Sanur nanti dikembangkan lagi gitu. Pak Demelon ini sangat sengaja mampu memanen sayur hijau dia itu dalam waktu 2 minggu. Padahal wajarnya 28 hari sampai 1 bulan. 2 kali lipat pernah dong. Terjadi ya, pernah terjadi. Iya. Nah ini, namun ketika formula ini saya bawa ke bawah, itu kurang efektif karena ternyata saya kurang bahan pembenahnya lagi satu karena kami sapinya hanya 2 ekor. Kalau di Pak Demelon ada 6 ekor. Oh gitu. Jadi volumonya kita masih kejar. Memang ada sedikit perbedaannya. Nah kalau ditinjau dari sisi harga, sebenarnya biaya produksi organik lebih murah. Bisa dibuktikan nanti kalau umpamanya ke Baturiti, ke Pak Demelon, lihat cara dia membuat, semua gratis, tidak ada biaya. Yang ada hanya tenaga. Baik. Ya, jadi konversinya hanya pada tenaga saja. Kalau dihitung nilai nominal yang harus kita tebus, umpamanya menyewa orang, itu pasti akan mahal jadinya. Jadi di sini adalah kemurnian petani yang harus ditegaskan seperti Pak Rektor berpesan tadi. Waktu diskusi kami di luar, ada nggak petani organik itu murni petani? Jangan-jangan hanya broker gitu. Ini Pak Rektor kaget tadi kita ajak ngomong, jangan-jangan kita ini memelihara broker bukan petani gitu. Oh gitu. Ya. Baik, kekhawatiran Pak Rektor seperti itu. Iya, pasti. Saya juga petani pasti itu. Pasti gitu. Ini looknya nggak bukan petani ya Pak Rektor ya. Pak Rektor, ini ada juga kekhawatiran atau apa yang menjadi permasalahan dari para saudara atau teman-teman kita yang memang pure berkecimpung dalam dunia pertanian organik sendiri. Ini bagaimana kehadiran dari pemerintah ini sendiri, apalagi sekali lagi ini Pak Gubernur juga sudah menekankan tentang sistem pertanian organik dengan mengeluarkan peraturan gubernur, kemudian ekonomi Kerti Bali pun menempatkan sektor pertanian di urutan yang pertama Niki. Saya melihatnya bahwa memang pemerintah wajib hadir di sana gitu. Jadi karena tujuan pemerintah adalah mensejahterakan masyarakatnya, salah satunya adalah petani. Nah pada saat petani kita sudah mulai berproduksi, disinilah peran pemerintah membuat regulasi misalnya dalam distribusi produk itu. Nah selama ini misalnya petani produsen langsung kepada end usernya. Jadi di konsumen air, tapi itu jumlahnya pasti sedikit. Tetapi karena yang namanya petani berproduksi banyak, nah disinilah perannya. Katakanlah yang paling sederhana misalnya Perusda. Perusahaan daerah dari pemerintah ini ikut berperan sebagai pendistribusi. Saya di Dwi Genre gitu, jadi saya punya fakultas pertanian, kemudian saya tidak punya lahan di kampus, tetapi ada lantai 5. Jadi bayangkan lantai 5 itu saya sulap jadi kebun. Wow. Pertanian organik. Di Kamboja. Di Jalan Kamboja. Iya. Jadi lantai 5 saya paling tidak setiap bulan bisa menghasilkan sayur sangat banyak. Sayur hijau, organik semua. Wah. Saya ajak mahasiswa karena anak-anak muda mulai dari bagaimana cara penyiapan tanahnya. Karena itu di lahan-lahan yang sempit, urban farming. Kemudian memelihara, itu mahasiswa pelihara. Kemudian sampai menjual, mengemas. Kalau dulu kemasannya pakai tas kresek, sekarang dikemas dengan lilitan sedikit dan besok panen hari ini diinfokan kepada teman-teman, guru, dosen, habis. Paling tidak rata-rata berapa itu sekitar bisa sampai 80 ikat. Itu saya lakukan di lantai 5. Dan kemudian saya pun juga sudah mencoba di beberapa desa di Gianyar untuk padi yang organik saya isi dengan ikan. Jadi mina padi di sana. Oke. Saya bikin jahe merah organik. Nah sehingga
saya harus berani dulu melakukannya. Baru saya akan ngomong dengan pemerintah. Nah kalau sudah seperti ini gimana? Sampai saya ajak kemudian petani, jahe merah kalau misalnya nggak laku bikin rebusan jahe memperkuat imun, aman. Nah, jadi kalau nggak laku sehingga produk pertanian ini nggak laku konsumsi sendiri. Jadi pemerintah hadir di dalam distribusi produk itu plus dengan subsidi dan insentif sehingga para petani bersemangat untuk mengimplementasikan sistem pertanian organik. Oke, pantesan aja ketika saya lewat di Jalan Kamboja ini banyak, kalau saya lihat nih di Yayasan Dwi Jenderal, lihat ke atas nih kok banyak capil-capil ya di atas ya. Ternyata para petani yang di apa ya, digawangi oleh Pak Rektor ini sendiri, ternyata jangan-jangan ada tumbuh bunga apa punya duren berdua duren organik seperti itu. Oke, Pak De Melon, berarti ada hal-hal yang perlu juga diketahui oleh mereka yang misalnya para petani akhirnya yang dulunya konvensional akhirnya tertarik untuk menekuni dunia pertanian organik ini sendiri. Iya, jadi benar sekali yang Pak Rektor bilang, itu edukasi itu sangat penting. Baik. Jadi Tiang sama Pak Ketut, jadi kita punya sebuah lembaga. Tiang punya lembaga Kadek Organic Farm yang berkedudukan di Baturiti. Yeah. Dan Pak Ketut punya Kalpataru, P4S Kalpataru itu di Sedap Malam. Nah itulah yang kita pakai. Mengajak anak-anak muda untuk kembali menekuni dan mencintai pertanian. Nah ini yang kita lakukan. Terus kalau untuk petani lain di sebelah, jadi kita karena sudah disampaikan tadi sama Pak Tut, itu di biaya awal lah kita bisa menekan sampai 80%. Biaya awal itu yang mestinya pembelian yang lain-lain, sintetis lah contohnya, itu kita tidak lakukan lagi. Karena apa? Kita harus sedikit inovatif, kreatif. Kita membuat pupuk sendiri dengan bantuan seperti sapi yang kita pelihara. Contohnya seperti apa membuat pupuk ini sendiri untuk berdamai dan bersahabat dengan hama, tetapi harus kita pergunakan di alam ini, alam yang mereka hasilkan sendiri dari tanaman itu sendiri. Ya, jadi untuk pestisida di samping yang seperti saya bilang tadi itu Pak Rektor bilang itu ada zero waste. Tanaman yang kita hasilkan apa saja dan bisa sebagai pengendali hama. Nah itu ada. Di sini kita bawa itu ada rucola di sini. Rasanya ada pahitnya. Itu juga kita bisa pakai pestisida. Kita tetap berdamai dengan hama. Kita tidak membunuh hama. Nah itu untuk jadi saya lanjutkan yang tadi, untuk mengajak petani-petani lain agar bisa mengikuti jejak kita melakukan pertanian organik itu adalah biaya terutama. Karena kita tahu untuk pertanian konvensional khususnya itu biayanya sangat tinggi. Apalagi membeli pupuk bukan satu jenis. Jadi untuk pupuk dasar aja kurang lebih 4 jenis mereka pakai selain dari pupuk kandang itu sendiri. Baik. Nah itu sudah ada tambahan lagi yang 3 jenis lain lagi. Nah ini biaya sangat tinggi. Sedangkan kita di pertanian organik cukup menggunakan kotoran hewan, kotoran sapi yang sudah kita olah, kita fermentasi dengan mempergunakan. Pak Dek boleh ngomong kotoran hewannya ke depan kamera Pak Dek, jangan ke saya. Nah ini, bro ini. Ya seperti itu, jadi kotoran hewan. Nancap banget nih rasanya. Jadi kotoran hewan benar-benar kita olah bukan lagi kohe, tetapi itu merupakan sebuah kompos. Iya. Sudah menjadi kompos. Tetapi itu juga perlu waktu. Kita fermentasi paling tidak 1,5 sampai 3 bulan kita lakukan fermentasi. Jadi sudah menjadi tanah hitam. Baik. Nah di sini ini kualitasnya akan beda. Seperti yang Patut bilang tadi. Kita aja iseng-iseng mencoba, taunya di 2 minggu kita udah bisa panen. Nah ini di konvensional mungkin masih 28 hari. 14 sampai 16 hari udah jumbo dia. Nah ini loh produk organik, pupuk organik tidak seperti kota orang itu lambat. Produk yang kita hasilkan tidak kecil. Kita bisa bikin yang besar-besar. Satu contoh selada merah kita bisa bikin 0,5 kilo loh satu gininya. Untuk sayur hijau berapa? 1,5 kilo ya. Sayur hijau 1,5 kilo bisa satu batang. Wow. Nah ini, jadi di sini kita bisa mempercepat masa panen. Otomatis juga kita bisa memotong kos. Nah ini, asalkan dengan perawatan yang benar di awal. Seperti yang dipaparkan tadi, pemurnian tanah. Kita benar-benar muliakan tanah karena sistem prinsip dari pertanian organik itu tidak memupuk tanaman.
Kita di sini adalah memupuk tanah. Kembali kepada menyehatkan Bali tanah tadi, seperti itu. Mewali, kembali ke Bali. Jadi kita di pertanian organik itu kembali kepada penyehatan tanah tempat kita melakukan aktivitas. Baik. Jadi kita pupuk, kita suburkan tanah dulu. Manakala tanah itu sudah bagus, tanah itu sudah subur, apapun yang kita komoditaskan niscaya hasilnya juga subur. Baik. Oh, seperti Pak Rektor bilang tadi, tidak ribet. Kalau tanah sudah sehat, tanaman itu apalagi sehat, hama pun akan menjauh. Nah seperti itu Pak Gede. Ibaratnya tongkat pun bisa jadi tanaman ya. Itu dia. Patut. Ini ada harapan kepada para petani. Ayo dong kita mulai walaupun tidak secara merta blek langsung ke pertanian, tetapi harus ada edukasinya, kemudian step by step untuk membuat tanah dulu yang sehat seperti itu. Seperti apa? Iya. Ya mendukung juga program dari Pak Gubernur, Satkerti Loko Bali ini diantaranya adalah pengelolaan lingkungan. Jadi saya juga punya prinsip bagaimana manajemen pengelolaan lingkungan itu juga sebagai input di dalam pembenahan tanah. Jadi harapan kami, mari dukung kegiatan dari Pak Gubernur untuk mewujudkan Satkerti Loko Bali. Salah satunya adalah mendukung pertanian organik untuk Bali. Baik, Pak Rektor. Singkat saja Pak Rektor, ini yang perlu kita ketahui juga bagaimana seperti kata Pak Ketut ini kalau tidak ada label organiknya tetapi makanan yang sehat seperti itu ya, hasil-hasil pertanian yang sehat seperti itu. Ada hal yang perlu kita ketahui tentang bagaimana untuk meningkatkan edukasi kepada petani kita agar kembali lagi ke jati mula kita sebagai petani yang dulu seperti itu dengan peraturan gubernur yang sudah dikeluarkan juga. Saya melihatnya bahwa kita bersama-sama apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali kita implementasikan secara bersama-sama mulai dari perencanaan di mana kita membangun sentra produksi kemudian sampai kepada evaluasinya. Ini akan menjadi informasi bagi pemerintah untuk membangun Bali, khususnya Bali menuju pulau organik. Baik. Yang pastinya kalau kita berbicara tentang secara global skupnya luas, Indonesia ini merupakan negara pertanian. Hal itu berarti petani memegang peranan penting yang amat penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Dan itu pun sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan Nangun Satkerti Loko Bali dan bisa dikatakan dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Koster dengan konsep ekonomi Kerti Bali dengan menempatkan pertanian dalam arti luas di sektor yang pertama. Saya Madi Sukadanegara, terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.